Pemirsa, peningkatan penumpang di stasiun Tanah Abang, Jakarta terjadi Senin sore. Sejumlah penumpang yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi beralih ke komuter lain karena penerapan ganjil genap di Jakarta. Jumlah penumpang di stasiun Tanah Abang meningkat dan terjadi antrian di peron tiket stasiun. Hingga sore tadi jumlah penumpang tercatat sebanyak 46.000. Angka ini meningkat dibandingkan Senin pekan lalu, yaitu sekitar 40.800 penumpang. Peningkatan jumlah penumpang terjadi seiring diberlakukannya aturan kendaraan ganjil genap di 25 ruas jalan di ibu kota. Pihak stasiun Tanah Abang tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 kepada para penumpang. Para penumpang wajib mengenakan masker dan jumlah di dalam gerbong dibatasi yaitu 78 orang. Hari pertama pemberlakuan ganjil genap di Jakarta belum berdampak pada peningkatan penumpang Transjakarta. Hingga Senin malam jumlah penumpang di halte Transjakarta Harmoni masih relatif normal. Pemberlakuan ganjil genap hari ini belum berdampak pada kepadatan penumpang Transjakarta. Suasana di halte Transjakarta Harmoni Senin malam terpantau normal. Kondisi normal ini sudah berlangsung sejak berlakunya sistem ganjil genap mulai pukul 6 pagi tadi. Sebanyak 155 bus Transjakarta dioperasikan untuk mengantisipasi penumpukan penumpang. Partai Gerindra resmi mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa di pemilihan Wali Kota Surakarta 2020. Usai mendapat rekomendasi, putra sulung Presiden Joko Widodo akan berkonsolidasi bersama pengurus DPC Gerindra Surakarta. Setelah mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk calon kepala daerah kota Surakarta, pasangan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa kini mendapatkan rekomendasi dari Partai Gerindra. Surat rekomendasi diserahkan Senin siang di kantor DPD Partai Gerindra di Jalan Kanguru, Semarang. Rekomendasi diberikan bersamaan kepada sejumlah calon kepala daerah lainnya, antara lain Kota Semarang, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Wonogiri. Sementara bagi Gibran, rekomendasi dari Gerindra menjadikan kekuatan tambahan untuk bisa menang dalam Pilkada Solo. Sudah 5 yang sudah diserahkan, artinya sudah 15. Nanti akan ada berikutnya dari 21, sisanya itu. Dan DPD Partai Gerindra mempunyai target di Pilkada tahun 2020 ini, kami akan 21 kabupaten itu paling tidak, kami akan 50% kami akan menang. Jadi ada beberapa daerah yang sudah kita baca, terutama Wali Kota Surakarta jelas, Wali Kota Semarang jelas, itu jelas dari target kami. Ya harus optimis. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto, yang sudah mengamanahkan rekomendasinya ke saya dan Pak Teguh. Dengan turunnya rekomendasi ini akan menjadi kekuatan tambahan untuk bisa memenangkan kontestasi di Solo. Dan saya melihat kerjasama ini adalah untuk kepentingan warga Solo dan juga untuk kemajuan kota Solo. Usai mendapat rekomendasi, putra sulung Presiden Joko Widodo ini akan melakukan konsolidasi bersama pengurus DPC Gerindra Surakarta. Dari Semarang, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan dituntut 8 tahun penjara. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Wahyu bersalah dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR. Terdakwa kasus suap pergantian antar waktu DPR Wahyu Setiawan dituntut bersalah menerima suap 600 juta rupiah dari kader PDIP Saiful Bahri. Suap diberikan agar Wahyu mengusahakan KPU memilih caleg PDI Perjuangan Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu.
Jaksa menuntut Wahyu 8 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Selain itu, jaksa juga menuntut hak politik Wahyu dicabut selama 4 tahun. Dallas Mavericks diredam Phoenix Suns dalam lanjutan musim reguler NBA. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.